Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan yang nyata, yang kita impikan. Tadi lagunya Batas Senja kalau nggak salah ya. Judulnya apa ya? Lupa gue. Itu lagunya emang enak sih. Walaupun lagunya itu tentang pernikahan ya, tentang impian untuk menikah, tapi kalau menurut gue di ref itu tuh relate gitu untuk eh lu yang lagi ngejar cita-cita, ngejar impian gitu. Ya udah mulai kan ya? Oke, mulai sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to with gue. To with gue. Nggak tahu tuh, gak jelas emang gue pengen ngomong apa. Ya pokoknya balik lagi sama gue di sini, David, manusia biasa yang disuruh ngebacot gitu. Bukan suka ngebacot tapi disuruh ngebacot gitu. Ya gimana kabarnya lu pada? Semoga sehat-sehat lah ya. Pokoknya gue berharap lu yang nonton video ini sehat-sehat selalu, berkah selalu gitu. Yang lagi kena musibah, lagi kena ujian, semoga semua itu cepat berlalu gitu kan. Dan semoga ya lagi dilanda hutang, semoga hutang-hutang Anda cepat lunas. Dan semoga yang lagi kecanduan slot, tolol gitu, goblok. Udah tau situasi lagi kayak gini, lu malah asik-asik main slot gitu. Ini war dunia ketiga nih lagi di omong-omongkan gitu. Jangan sampai lu lagi main slot celing-celing ceder pakai nuklir gitu kan, dinuklir sama Rusia gitu. Ya tobat-tobat lah buat lu yang lagi hobi main slot gitu kan. Mana sehat-sehat buat lu semua yang lagi nonton ini. Dan tolong gue ingetin lagi, tolong banget nih ya, please, lu kalau nonton video ini pastiin lu tuh udah ikhlas, udah rela membuang waktu lu yang begitu berharga hanya untuk nonton video ini. Karena jatuhnya ketika lu nonton video ini, waktu lu akan terbuang sia-sia. Karena video ini tidak ada manfaatnya. Terserah lu menonton atau enggak, gitu kan. Jadi please ya, pastikan lu sudah siap untuk membuang waktu lu gitu. Oke, jadi hari ini gue bakal ngebacot apa? Iya, ngebacot apa ya? Ngebacot tentang isu yang lagi hype gitu, katanya lagi rame katanya ya. Gue juga nggak tahu karena itu tuh orang tuh yang nyariin tuh. Gue juga nggak tahu ini isunya rame atau enggak. Padahal gue juga baru ngeliat nih isu gitu. Gue nge-scroll kagak ada ngebahas tentang ini. Tiba-tiba dia nyuruh gue ngebahas tentang ini emang. Ah udah paham, gue nggak paham tuh orang yang di belakang kamera tuh ya, kalau bisa lihat. Nggak bisa saya kamera ke gue. Ya. Oke. Jadi isunya itu adalah tentang, oh iya tadi ini tuh isu yang lagi rame dibahas sama kaula muda alias kaum generasi Z dan milenial akhir, Gen Z dan milenial akhir gitu. Isunya apa? Itu tentang work life balance dan quiet quitting. Apa itu work life balance dan quiet quitting? Jadi intinya tuh uh, work life balance itu adalah kehidupan kerja yang seimbang, sedangkan quiet quitting itu bekerja tanpa over commitment, alias kerja sesuai jam operasional tanpa over commitment gitu. Jadi ya udah lu kerja cuma dari jam segini sampai jam segini, selesai. Di luar jam kerja udah lu nggak ada hubungan apa apa gitu kan. Lu nggak punya hak untuk nyuruh gue yang kerja sama lu gini 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 di luar jam kerja gitu. Intinya itu. Mungkin gue bacain dulu isunya nih ya. Work-life balance dan fenomena quiet quitting. Banyak Gen Z dan milenial mulai mempertanyakan budaya kerja hustle yang dipaksakan generasi sebelumnya. Mereka lebih memilih pekerjaan yang fleksibel, tidak mengorbankan kesehatan mental, dan tidak menjadikan pekerjaan sebagai identitas utama hidup mereka. Aduh, serap gue anjir. Fenomena quiet quitting, bekerja sesuai job desk tanpa over commitment yang tadi gue bilang,
Ramai dibahas karena dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspektasi kerja berlebihan dari perusahaan. Ini juga nyambung dengan isu burnout, toxic productivity, dan pentingnya self-care. Kalau kamu, ya itu iklan tadi sial gue baca. Nah, jadi isu ini juga ada pembahasannya. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, psikologi, sama budaya kerja itu ada juga nih. Coba gue bacain dulu ya, baru ntar gue kasih pendapat tentang gue. Dari gue gitu, tentang gue nih. Nah, nih kalau dilihat dari sisi sosial, fenomena quiet quitting muncul sebagai respon terhadap tekanan sosial dari budaya hustle yang memuja kerja lembur, produktivitas ekstrim, dan hidup untuk kerja. Anjay, kerja. Tuh, visi siapa tuh? Presiden lu waktu itu ya. Dan Gen Z dan milenial mulai memprioritaskan quality of life. Mereka nggak mau lagi ngorbanin waktu dengan keluarga, teman, atau diri sendiri hanya demi mengejar karir. Dalam tanda kutip, mereka tumbuh, maksudnya Gen Z dan milenial akhir ini, mereka tumbuh di tengah krisis ekonomi, iklim, kesehatan mental. Jadi orientasi hidupnya lebih ke meaningful living daripada karir prestige. Selain itu muncul norma sosial baru bahwa self-worth seseorang tidak lagi diukur dari seberapa sibuk atau sukses dia secara materi, melainkan apakah dia bahagia dan seimbang secara hidup. Sumpah gue serak banget, bentar, gue serak banget. Gak tau gue kenapa serak banget. Oke lanjut. Dari sisi psikologisnya ya. Kelelahan mental, burnout jadi alasan utama kenapa banyak anak muda memilih quiet quitting. Setelah pandemi, banyak yang sadar bahwa kesehatan mental itu krusial. Pekerjaan yang terlalu menuntut tanpa batas jelas antara jam kerja dan jam pribadi bikin banyak orang merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Mereka nggak males, mereka lelah, dan ini jadi semacam mekanisme pertahanan diri untuk tetap waras tuh. Jadi banyak orang-orang sekarang tuh nggak waras karena kerjaan yang berlebihan. Nah, kalau dari sisi budaya kerjanya, itu ada benturan antara dua generasi nih. Pertama, generasi lama, generasi X dan awal milenial itu menganggap loyalitas dan kerja keras hingga lembur sebagai hal wajar. Gitu, jadi lu kerja keras itu ya wajar gitu buat kaum mereka. Sementara Gen Z dan milenial akhir menuntut fleksibilitas, jam kerja yang sehat, dan hak untuk disconnect setelah kerja. Jadi disconnect setelah kerja ya, intinya lu kerja dari jam 7 sampai jam 2, contoh. Nah, dari jam setengah 3 sampai seterusnya, itu lu udah gak ada urusan lagi sama perusahaan, dan perusahaan udah gak boleh, udah gak ada hak, udah gak ada hak untuk nuntut lu kerja begini gitu, karena jam operasionalnya udah lewat. Tambahan kalau misalnya dilihat dari sisi digital dan media sosial seperti TikTok dan Twitter mempercepat penyebaran narasi quiet quitting dan soft life. Banyak influencer Gen Z mempromosikan gaya hidup yang santai, healing, dan tidak terpaku pada pencapaian materi. Ini menciptakan gerakan kolektif online, gak apa-apa jadi biasa asal hidup tenang. Gue baru dengar sih sebenarnya, dan agak apa ya, gak masuk di logika gue gitu. Kalau ini ya, menurut gue gak masuk di logika, karena lu lahir di dunia aja itu bukan sebuah ketenangan gitu kan. Lu berharap tenang gitu ya, lu kalau pengen tenang ya mati, udah. Lu dilahirin itu bukan sebuah ketenangan. Kalau lu mau mencari ketenangan ya mati tuh, tenang. Ini gue nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini. Nah, jadi intinya tuh kerja ya, kita lagi ngebahas tentang fenomena kerja yang berlebihan gitu kan, dan akhirnya generasi gue menyuarakan bentuk perlawanan dengan quiet quitting gitu, dengan ya udah kerja profesional kerja itu ya dari jam segini sampai jam segini, selebihnya udah lu nggak ada urusan lagi sama pekerjaan itu. Sebenarnya ya, namanya kerja itu kan setiap orang beda-beda kebutuhannya.
Ada yang kebutuhannya kerja karena nyari duit, karena duit dia habis, dipakai buat slot terus. Itu tolol ya. Lu udah tahu miskin, terus lu nyelot, tuh goblok sumpah. Udah lah, anjir, tobat, coba tobat. Jangan sampai lu dirudal beneran sama Rusia gara-gara main slot terus gitu kan. Terus ada juga yang kerja dia karena ingin nyari relasi pertemanan, dia pengen nyari teman sana sini biar bisa nongkrong sana sini, biar terkenal sana sini. Ada juga dia yang kerja untuk gabut. Maksudnya dia udah punya duit, udah punya banyak duit, terus akhirnya dia nggak tahu pengen ngapain ya dia kerja gitu kan. Nah, kerja itu kan beda-beda tujuannya. Tapi kalau menurut gue pribadi, namanya misalnya lu punya impian gitu, lu punya impian dan lu punya tujuan. Lu untuk mencapai hal itu pasti lu harus kerja dong. Gak mungkin gak. Apalagi lu hidup di era kapitalis zaman sekarang nih. Duit itu ya gak munafik lah, duit jadi segalanya gitu kan. Pergerakan lu itu diatur sama uang gitu. Lu mau ngapa-ngapain juga harus ada uang yang keluar setiap pergerakan lu gitu. Dan kalau lu pengen mencapai tujuan, mencapai impian, itu harus ada pengorbanan. Jadi menurut gua bukannya ini nggak relate atau gua lebih pro ke generasi lama atau gua lebih pro ke generasi sekarang. Gua nggak pro kemana-mana. Gua cuma berpendapat bahwa ketika lu punya tujuan dan lu punya impian, itu pasti lu harus kerja keras, men. Simpel lagi nih, pencapaian itu pasti ada pengorbanan. Nah, setiap pencapaian lu capai, itu pasti ada pengorbanan yang lu korbankan. Apapun itu, kehidupan, teman, pacar, ataupun keluarga. Gak ada yang tahu. Yang penting lu dapat pencapaian itu dan lu bisa merasakan hasil dari pencapaian itu. Udah, itu doang. Dan itu butuh pengorbanan gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen kayak ya udah pengen ngebagi-bagi, yang gue tangkap ya, mungkin di generasi sekarang itu adalah mereka pengennya gini, dalam sehari ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk teman, untuk pacar, untuk hobi dan lain-lain gitu kan. Itu nggak apa-apa juga gitu, tergantung setiap orang tujuannya beda-beda gitu, lu pengennya yang kayak gimana. Nah kalau emang pengennya kayak gitu silahkan monggo gitu. Cuma kalau lu pengen yang lu apa namanya, pengen jadi orang kaya, pengen kayak Timothy Ronald, pengen kayak Elon Musk, pengen kayak orang-orang kaya hebat lainnya gitu, ya lu pasti harus kerja keras dan doa jangan lupa. Dan setiap pencapaian lu pasti bakal ada pengorbanan. Emang itu bayaran dari setiap pencapaian, yaitu pengorbanan. Gitu aja. Jadi lu nggak bisa muluk-muluk yang aduh gua ngeluh begini ya. Nah, ya namanya lu pengen mencapai sesuatu ya ada pengorbanan, ini pengorbanannya gitu loh. Jadi nggak harus yang apa namanya, gue pengen jadi orang kaya nih tapi gue pengennya kerja yang biasa-biasa aja. Ya bisa, cuma menurut gue sampai mati ya, sampai lu mati ya lu bakal jadi biasa aja gitu, nggak bakal kaya gitu. Itu kalau misalnya kita ngebahas tentang kerja gitu kan, ini kan kita lagi ngebahas tentang kerja seperti itu mungkin. Dan benturan dua generasi yang berbeda itu ya karena budaya dulu, generasi X dan milenial awal, mereka kerja itu ya udah kerja gitu. Mereka benar-benar gak mikirin kesehatan diri sendiri, gak mikirin keluarga, gak mikirin teman gitu. Yang penting mereka kerja dan bisa dapetin cita-cita mereka, bisa dapetin impian mereka gitu. Ya kita bisa ngeliat lah contohnya banyak gitu kan, kayak Elon Musk itu kan dia termasuk generasi lama kan. Dia bisa dapat hal kayak gitu ya karena itu kerja. Bahkan yang sampai terakhir gue tahu beritanya adalah dia ngorbanin hubungan romantis ya gitu, hubungan percintaannya gitu, ditinggalin sama dia hanya untuk ambisi dia yang super gila. Ya itu kan pencapaian tuh, untuk mencapai itu ada pengorbanan. Nah kayak gitu contohnya. Mungkin kalau yang generasi sekarang ya, generasi Gen Z dan milenial akhir, gue nggak tahu kenapa, intinya gue sendiri pun ngerasa kayak kok teman-teman gue dikit-dikit ngeluh segala macem ngeluh. Gue juga ada sih, gue ada kalanya gue kayak anjir baru begini aja ngeluh gitu. Cuma gue sadar lagi tuh kan, kok pasan baru begini aja ngeluh. Gue ngeliat orang-orang dulu kayak wah dia sampai bener-bener berkata baru mau mati tuh baru ngeluh gitu kan gitu. Beda lah itu zamannya gitu ya. Mungkin yang nyambungnya juga tadi ke masalah burnout, toxic productivity ya, lu bisa lihat psikiater dah.
psikiater kata pelanggannya sekarang siapa? Anak muda boy, asli. Kebanyakan anak Gen Z dan milenial akhir. Gue nggak tahu apa masalah mereka. Gue sering dikasih saran sama temen-temen gue kayak kalau lagi gue lagi stres lagi pusing gitu, coba ya lo ke sono ke psikiater gitu kan, siapa tahu kelar masalah. Enggak lah, kalau menurut gue mahal anjir, bukan apa-apa, jujur ya mahal cok, asli dah mahal buat ke sono tuh, ngeluarin duit, ngeluarin biaya. Dan alhamdulillahnya buat gue pribadi, ketika gue lagi stres segala macem ya, gue cukup beribadah dan akhirnya itu reda dengan sendirinya gitu. Ya, intinya setiap orang punya tujuannya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing, punya impiannya masing-masing gitu. Jadi tergantung lu pengen ke arah yang mana gitu kan. Nggak bisa disamaratakan juga, dan nggak bisa lu pro ke sini, lu pro ke sono gitu. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat di zaman sekarang itu kan emang perkembangannya beda banget kan. Maksudnya zaman modern segala macam sekarang serba cepat. Lu tidur sedikit aja, lu tidur 5 menit aja, lu sudah bisa ketinggalan perkembangan yang begitu jauh gitu kan, ibarat kata begitu. Makanya mungkin banyak ya frustasi di situ gitu, kayak lu baru ngelakuin segini, tapi temen lu udah bisa ngelakuin lebih dari ini gitu, padahal waktunya sama gitu kan. Cuma ya seperti itu, memang zaman modern tuh ya sekeras itu gitu kan. Ya ibarat kata lu punya gadget nih, gitu lu punya HP sekarang, lu beli tahun depan HP lu tuh udah kayak HP jadul gitu aja istilahnya, karena saking cepetnya perkembangan perubahan itu. Dan itu yang dialami sama anak Gen Z sekarang dan anak milenial lahir seperti itu. Nah intinya kita nggak bisa menyalahkan lah, tidak bisa saling menyalahkan. Yang penting balik lagi ke tujuan lu kerja untuk apa, dan ya cobalah seprofesionalisme aja. Udah intinya itu sih. Sama jangan kebanyakan ngeluh dah, kalau menurut gue ya jangan kebanyakan ngeluh. Ya khususnya buat eh, anak Gen Z kali ya, buat anak Gen Z atau nggak teman-teman gua, atau buat lu yang nonton video ini, jangan kebanyakan ngeluh asli dah. Kalau menurut gue pribadi kayak anjir, lu daripada waktu lu dipakai buat ngeluh, maksudnya dipakai buat ngeluh yang lama banget gitu, ngeluh-ngeluh mulu, mending dipakai buat ngapain kek? Ah, pakai nyuci piring kek, atau enggak lu lari gitu kan, itu lebih sehat gitu, lebih bagus, badan lu jadi sispek. Banding lu ngeluh itu boleh, gue nggak bilang nggak boleh. Ngeluh itu boleh, yang gue keselin adalah lu ngeluhnya berlebihan. Itu curhat sana sini, bikin drama sana sini, lah pantek. Itu maksud gue, jangan berlebihan lah, jangan terlarut sama kesedihan. Itu nggak boleh juga coy. Yang ada lu malah ketinggalan, dan makin ketinggalan makin sedih, makin tolol yang ada. Itu dia. Nah itu aja sih intinya dari gua. Mungkin isu kali ini itu doang ya. Gue juga nggak tahu kenapa dikasih ini. Emang PA sih dia juga, gue juga nggak tahu nih. Cuma ya udahlah ya. Intinya jangan pernah lo menilai seseorang harus sesuai sama kemauan lo. Udah itu aja. Cobalah untuk kemauan lo, ya udah lo jalanin dengan diri lo sendiri. Udah sih itu aja. Thank you. Jangan lupa senyum. Goodbye. Jika kan hari ini, mungkin minggu depan.